Ada teman-teman pemuda, saya passionnya di usaha, jadi pengusaha ya harus kita dukung. Ternyata ada yang salah satu anak pang itu yang pinter ngaji, Islam ataupun agama ya, dan politik tidak bisa dipisahkan. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya, Sobat Wani Talk. Ya, sudah sekian lama tidak berjumpa, tidak bersua dan tidak menyapa teman-teman semuanya, Sobat-Sobat Wani Talk. Hari ini saya mencoba menyapa kembali Sobat Wani Talk. Ya, waduh, wis pirang bulan ya, suwi banget. Tapi gak masalah ya, sementing tetap jaga silaturahim dan juga ya masih bisa keep kontak dengan sobat-sobat semuanya. Ake sing takut Cak kapan Wani Talk maneh Cak, ayo ngundang-ngundang tamu maneh Cak ya. Dan sekarang saya hadirkan kembali tamu-tamu yang ya semoga memberikan inspirasi di Wani Talk ini yang khusus pada bulan ini, bulan Oktober ya. Bulannya pemuda, maka tema kita kali ini adalah tentang kepemudaan. Yang katanya pemuda, menurut Bung Tomo, itu bisa mengguncangkan dunia. Ya. Siapakah dia? Tokoh atau tamu saya pertama di bulan ini tamu pertama atau berapa nanti ya kita lihat editingnya. Tapi tamu yang kali ini sengaja kita undang karena beliau merupakan ketua organisasi kepemudaan di Kota Surabaya. Dan lebih spesifik, beliau adalah ketua organisasi kepemudaan Islam di Surabaya. Karena saya mencoba melihat dari sudut pandang ini ya, keaktifan beliau. Bagaimana ternyata ikut organisasi bukan kemudian seperti saya yang hanya mungkin baru SMA begitu ya, atau bahkan di awal kuliah baru ikut organisasi, tetapi nanti kiranya ikut organisasi mulai kapan ya. Inilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Mas Rosyidi. Wah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Baik Cak Febri. Ya, tadi katanya agak ini ya, apa namanya, Ya. agak kurang fit. Agak kurang fit. Ya, tapi semoga di kursi panas ini. Ini ya. jadi semakin fit ini. Oh, semakin fit. Dan juga tadi juga sudah minum. Oh iya. Gimana Mas rasanya? Oh, rasanya mantap, luft drink. Ya, semoga bisa memberikan sedikit fit ya Mas ya. Fit penyegaran. Iya, benar. Ya, Mas Rosyidi ini sebagai ketua PDPM Kota Surabaya periode 2018 sampai dengan 2022. Ya, hari ini sisa-sisa kemurusan beliau dan makanya kita ulik nih apa yang kemudian sudah dilakukan. Nanti kita akan bahas salah satunya ya, pembahasannya ke arah sana. Tapi sebelum itu kita juga ingin tahu dong tentang masa kecil Mas Rosyidi. Waduh. Masa kecil. Mas, sebelum saya tanya nih tentang perjalanan organisasi, saya mau tanya yang paling basic. Kenapa sih kemudian memilih aktif berorganisasi? Iya ya. Keluarga saya itu semuanya memang aktif di organisasi. Keluarga ya? Iya. Ayah, ibu, Pak D, Bude, mbah saya pun juga aktif berorganisasi. Insyaallah, oke. Iya. Jadi mulai dari mbah saya itu pendiri Muhammadiyah di Tenggelis Mejoyo. Iya. Ya. Setelah itu baru nurun ke anak-anaknya. Jadi semuanya itu memang dididik di keluarga organisasi. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ada yang aktif sebagai ketua takmir, ada yang aktif sebagai ketua Muhammadiyah, ada yang aktif sebagai ketua Aisyah, ibu saya. Istri saya pun juga aktif sebagai ketua. Istri juga ketua? Iya. Wih, pertemuan ketua ini? Sama-sama ketua. Jadi kalau di rumah kumpul gitu ya rapat satu keluarga. Begitu. Iya. Oh, berarti istri juga menemukan istri juga di organisasi? Oh iya itu. Jadi berkah untuk aktif di organisasi itu ya salah satunya mendapatkan istri gitu. Oke. Atau jangan-jangan tujuan berorganisasi ke sana juga? Wah. Oh, bonus ya Mas ya. Bonus itu bonus ya. Bonus. Iya. Jadi begitu Cak Feb. Berarti kalau kemudian range waktunya, kapan sih Mas mulai memutuskan untuk
berorganisasi? Saya itu mulai aktif ya di organisasi itu sebenarnya waktu di SMP. Oke. Nah, kalau di SD dulu karena basic ya sebagai SD saya sekolah di NU. SD sekolah NU kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu ketua kelas terus. Ketua kelas. Nah, iya. Itu sudah terlihat ini ya Mas, jiwa-jiwa organisasi. Ya enggak tahu ya, kok bisa sampai dipilih terus ya? Dipilih terus gitu. Nah, karena mungkin ya pawaane senengane ngatur-ngatur atau bagaimana gitu. Benar. Lah, baru masuk SMP di Muhammadiyah sebagai ketua juga ketua kelas, terus ada IPM, ikut dulunya IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Aktif di situ, ternyata terpilihlah seorang Rosidi ini di IRM sebagai ketua juga. Jadi ketua terus. Nah, sampai bosen meneh-meneh dadi opo? Dadi anggota. Dadi ketua. Ketua. Nah, jadi seperti itu. Mulai SMP aktif di organisasi, berlanjut di SMA, kuliah pun juga demikian. Dan setelah lepas dari kampus pun juga berorganisasi, khususnya di Pemuda Muhammadiyah. Jadi mulai tahun 2000-an Cak Febri ya. Kalau sekarang itu 2022, berarti 22 tahun. 22 tahun organisasi. 22 tahun itu aktif di organisasi. Jadi tingkat remaja, pelajar sampai dengan kepemudaan. Ya semoga saja besok mungkin di masa-masa matangnya usia juga bisa aktif berorganisasi, khususnya mengabdikan diri di Muhammadiyah. Jadi ada jenjangnya. Yang pertama waktu sekolah aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu di mahasiswa pun juga aktif di kemahasiswaan, lalu di pemuda juga di Pemuda Muhammadiyah. Setelah itu jenjangnya kemana? Kalau setelah dari Pemuda Muhammadiyah pastinya kan insya Allah meneruskan di Muhammadiyahnya. Jadi begitu. 22 tahun aktif berorganisasi yang sekiranya itu harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu poinnya, Mas. Itu poinnya. Poinnya dari organisasi. Bersosial, bermasyarakat, syiar agama Islam, dan juga berteman kan enak, bisa diskusi, terusan sharing dan lain sebagainya. Jadi manfaat berorganisasi itu bagi saya suatu bagian dari hidup saya. Kalau diam saja, kalau misalnya aktivis itu kalau dia diam malah sakit semua. Sakit semua ya? Loro kabeh awak iku. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya pernah dulu itu pernah saya mencoba iki setelah nikah mau aktif, saya mencoba untuk berdiam diri. Berdiam diri. Jadi ternyata tidak berorganisasi, tidak aktif dan lain sebagainya, wis ndekem ke ngurusi kerjaan dan lain sebagainya. Ternyata badan ataupun pikiran ini sakit semua. Kudu aktif. Istri saya juga begitu. Istri saya setelah menikah kan masih kerja. Saya suruh udah gak usah kerja, yang kerja saya saja gitu. Karena tugas suamilah yang bekerja. Nah, setelah itu istri saya di rumah karena basicnya juga anak aktivis dan juga besar di organisasi, dia berdiam diri juga sakit semua. Izin. Ya, aku gak iso aku nang omah terus. Nah, nang omah dodolan online dan lain sebagainya. Waduh, aku kepingin bekerja, aku pingin bermasyarakat, aktif dengan orang-orang, kegiatan dan lain sebagainya. Dulu istri saya itu aktif juga di IPM, kenalnya di organisasi juga. Di IPM ya? Di IPM. Pertemuan pertama di sana? Pertemuan pertama. Begitu berkesan dan pandangan pertama lah tertuju kepada istri saya itu. Ya itu intermezzonya, salah satu manfaat dari organisasi yang langsung dirasakan oleh seorang Mas Ahmad Rosidi. Cak Ros saya lah. Oh iya, Cak Ros. Surabayaan. Cak Ros, berarti kalau kita ngomong masalah organisasi bagi seorang Cak Ros, siapa yang kemudian orang yang menginfluence Cak Ros? Orang tua kah? Atau siapa? Pastinya orang tua ya. Karena dalam keluarga itu kan juga kita
disuruh apa ya, bermasyarakat. Ya. Orang tua juga aktif di Muhammadiyah, terusan di kampung, di masjid pun juga demikian. Di masjid jadi takmir sampai akhir hayat orang tua saya, bapak saya itu. Beliau masih menjabat sebagai ketua takmir. Jadi mencontohkan kepada anak-anaknya bahwasannya berorganisasi itu memberi kedepannya memberikan manfaat bagi semua. Dan di situ kita itu dalam dunia pendidikan, di sekolah, di kampus itu tidak ada pelajaran seperti aktif di organisasi. Nah, dicontohkan seperti itu sama orang tua saya, dan memang benar pada waktu kita aktif di organisasi, kita merasakan dampaknya. Kita bisa berkomunikasi ataupun bisa menolong orang, memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Kalaupun kita di sekolahan juga bisa menjadi corongnya teman-teman untuk menyampaikan sesuatu hal dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Cak Feb. Ya. Kalau organisasi itu kan selalu PR besarnya itu kan siapa yang meneruskan, begitu aja harusnya. Siapa? Yang meneruskan. Meneruskan. Makanya ada istilah kader is everything, kaderisasi is everything. Iya. Jadi kan karena organisasi bukan tentang kita hari ini, tapi siapa yang kemudian melanjutkan estafet. Benar ya? Betul. Menurut Cak Ros, seberapa pentingkah kaderisasi itu? Sangat penting sekali ya. Hitunglah kita sebagai anak-anak muda. Jadi anak-anak muda saat ini itu masa depannya bangsa dan negara kita ini. Masa depan bangsa, masa depan negara, masa depan organisasi. Mungkin kalau kita aktif di Muhammadiyah ataupun di NU ataupun di organisasi apapun itu, ya tumpuan masa depan itu ada di anak-anak muda. Lah, anak-anak muda inilah yang dikader untuk menjadi pengganti yang para pejuang ataupun juga orang tua yang senior kita lah yang ada di organisasi itu. Jadi sangat penting ya kaderisasi dalam organisasi. Karena siapa lagi kalau tidak dikader, tidak diproses, ke depannya siapa yang akan memegang ataupun menjalankan roda organisasi, kepemimpinan maupun lain sebagainya. Jadi penting, sangat penting kaderisasi dalam organisasi. Sangat penting. Sangat penting itu. Nah, ngomong masalah kaderisasi, artinya kan di setiap zaman atau era, kalau katanya seorang Ali bin Abi Thalib, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Iya. Betul. Nah, hari ini juga sama. Mungkin barangkali dulu sudah berapa tahun Jaros untuk pemuda Muhammadiyah ini usianya kurang lebih? Berapa ya? 30, hampir 89 ya. Luar biasa, itu sudah sangat-sangat dewasa dalam organisasi ya kan, secara organisasi sendiri. Nah, ketika kemudian dihadapkan zaman hari ini, zaman now istilahnya arek-arek Jaros. Iya. Nah, tantangannya adalah, mungkin nggak tahu Cak Ros pernah menemui atau enggak, sobat Wanitalk barangkali termasuk jadi salah satunya yang kayak apa sih kemudian berorganisasi atau organisasi kalau untungnya kayak aku. Nah, Cak Ros ketika menghadapi generasi yang seperti itu atau berhadapan, karena hari ini kita dihadapkan model organisasi postmodern. Kita kalau saya lihat PDPM, kemudian Pemuda Ansor dan seterusnya adalah organisasi modern ya, konvensional mungkin ya hari ini bilang. Kemudian sekarang ada istilah postmodern di mana itu lebih egaliter, lebih ya bisa dibilang agile atau lebih cair yang kita kenal dengan istilah community atau komunitas gitu. Nah, serangan seperti itu bagaimana Cak Ros menyikapinya? Saya rasa itu bagi kami ya di organisasi modern itu bukan suatu serangan ataupun persaingan ya. Nah, jadi kayak organisasi di Pemuda Muhammadiyah maupun Ansor maupun Pemuda Ka'bah dan lain sebagainya. Maka baiknya ya ada program-program yang sekiranya bisa menggait anak-anak muda, dan kalau bisa dan perlu itu berkolaborasi dengan organisasi postmodern tersebut. Jadi jangan kita walaupun musuhi, jangan sampai seperti itu. Walaupun kita organisasi
pemuda, keagamaan di bidang apa, di kepemudaan. Nah, pastinya kan kalau organisasi isinya ngaji to, moco dan lain sebagainya gitu. Orang-orang itu akan jenuh gitu. Coba kalau kita mungkin ya dengan komunitas ataupun organisasi ekspor dan lain sebagainya. Ya kita ajak, ayo kita ajak lomba, ada organisasi ataupun komunitas yang sekiranya peda ontel ataupun apa ya, geber-geber dan lain sebagainya lah. Kalau bisa ya kita ajak. Ada anak pang, saya juga aktif di Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Lah, Muhammadiyah itu perlu kalau kita menyasar organisasi-organisasi khususnya anak muda, khususnya anak pang gitu. Anak pang itu kenapa kok mereka itu banyak apa? Sebenarnya banyak sisi positif maupun ada yang melihat anak pang itu kucel, kumel dan lain sebagainya. Tapi kita coba dekatin. Ternyata ada yang salah satu anak pang itu yang pinter ngaji. Iso moco kitab dan lain sebagainya. Saya kaget juga. Kitab kuning belum tentu bisa baca gitu. Nah, orang sing ketokane alim belum tentu bisa. Tapi anak pang kok iso gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya karena jalan pilihan dia ya. Nah, dia merasa nyaman, banyak teman-temannya yang aktif di situ ataupun ada yang ngajak dan lain sebagainya. Ternyata pada waktu kita ajak, ayo kita buat pelatihan sablon dan lain sebagainya, mereka gabung. Tapi syaratnya satu, besok ada kajian Ahad pagi. Nah, ayo teman-teman pang aktif ataupun ikut pengajian. Gak duwe kelambi aku, Cak. Gak duwe kelambi takwa dan lain sebagainya. Ya gak apa-apa wis engko disediakno. Nah, jadi seperti itu. Lah, kalau anak-anak muda khususnya pemuda Muhammadiyah, kita sama-sama dekati anak pang ataupun komunitas-komunitas yang lainnya. Kita bersama-sama ya pasti akan bermanfaat, memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi seperti itu. Ada juga ya organisasi yang semisal ada HIPMI ya. HIPMI kalau bisa dengan misal seperti kami di Pemuda Muhammadiyah ya, beberapa waktu yang lalu kita juga kerjasama ya dengan HIPMI, kita adakan Forpemda, forum pengusaha muda Muhammadiyah. Ada HIPMI, ada Kadin, kita undang bersama-sama, ada dari bank dan lain sebagainya, berikan materi, kemudian ada follow up. Seperti apa ya? Follow up mungkin ada diskusi atau ada sesi-sesi yang menggait anak-anak muda yang mau belajar bisnis maupun juga sudah ada bisnis tapi bagaimana cara memasarkan dan lain sebagainya. Lah, seperti HIPMI dan Kadin dan lain sebagainya ya harus kita gandeng bersama-sama. Toh sama kan, sama-sama punya maksud tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi seperti itu, Cak. Berarti memang salah satu yang menjadi prioritas di PDM Surabaya ini mungkin ya bisa termasuk merangkul atau berkolaborasi ya dengan organisasi atau komunitas di luar PDBM. Gitu. Awal waktu pelantikan itu ya saya sampaikan satu, kita harus berkolaborasi, harus bersinergi, baik itu dari organisasi kepemudaan yang lain sebagainya. Jadi harus kita bersama-sama. Toh kita punya maksud dan tujuan. Satu, kalau kita bersinergi dengan organisasi keagamaan ataupun organisasi kepemudaan basicnya agama, ya ayo kita sama-sama ngaji bareng, kita sama-sama baksos bareng dan lain sebagainya. Jadi intinya sinergi maupun juga kolaborasi. Jadi begitu. Jangan sampai ada organisasi baru itu kita anggap sebagai musuh. Nah, kalau bisa organisasi yang baru itu bisa menjadi guru kita walaupun kita sudah lama. Secara usia pemuda Muhammadiyah sangat lama sekali gitu. Nah, maka ya organisasi baru belum pastinya mempunyai nilai yang lebih. Ya pasti kita juga sama-sama belajar bagaimana untuk mengembangkan organisasi. Jadi seperti itu. Kalau mungkin sebagian orang berpendapat bahwa organisasi konvensional kenapa tidak begitu menarik hari ini, bisa jadi karena ada sedikit atau banyak unsur politik di dalam atau di luarnya. Menurut cara sih, Iya, ya
tergantung orang-orang yang menilai atau memandangnya. Iya. Kalau kita di Pemuda Muhammadiyah, pasti organisasi kepemudaan itu tidak menutup tidak apatis lah terhadap partai politik maupun berpolitik. Berpolitik ya zamannya Rasul juga berpolitik. Iya. Nah, tapi kalau organisasi ditumpangi partai politik atau dibuat untuk batu loncatan saja, ya kalau itu yang saya nggak setuju. Oke. Ya boleh kita partai politik mendatangi ya banyak ya. Pastinya partai politik itu membutuhkan membutuhkan massa, membutuhkan kelompok-kelompok yang sekiranya bisa menjadi menjadi mitra ataupun ya sama-sama lah. Jadi partai politik butuh organisasi kemasyarakatan. Nah, organisasi kemasyarakatan juga butuh juga partai politik gitu. Ya. Nah, kalau bagaimana? Kalau menyuarakan keinginan ya, semisal ide gagasan ya, mau menyuarakan ke mana lagi kalau ke para anggota-anggota dewan gitu, sebagai corong ya, perwakilan kita ya. Perwakilan kita. Namanya saja Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Jadi seperti itu. Sama-sama saling membutuhkan. Tapi di kepemudaan ya janganlah apatis terhadap partai politik. Jangan jangan. Jadi seperti itu. Ini sebuah keniscayaan berarti ya. Betul. Ya. Tapi kalau menurut Charles, agama dengan politik. Wah. Karena kan ini organisasi konvensional, iya, organisasi modern PDPM, tetapi kan termasuk organisasi Islam begitu ya. Betul. Nah, kalau Charles, Islam dan politik, apakah kemudian harus dipisah? Nggak bisa dipisahkan itu. Islam ataupun agama ya. Dan politik tidak bisa dipisahkan. Dari berdirinya bangsa ini kan pastinya banyak para tokoh ulama, organisasi keagamaan dan lain sebagainya ya bersatu berpolitik untuk membentuk suatu negara, yaitu negara Republik Indonesia ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau ngomong masalah agama jeru itu, Cak. Karena memang sejarah membuktikan bahwa selain Islam juga agama-agama non-Islam, non-Muslim juga bareng-bareng untuk kemudian memerdekakan negara ini. Betul. Artinya tidak serta-merta kemudian dipisah. Betul. Bagian dari kemerdekaan ini adalah organisasi-organisasi Islam juga. Gitu. Iya. Khususnya di Muhammadiyah ya. Muhammadiyah kan berdiri tahun 1912. Nah, sebelum negara ini merdeka. Tapi bagaimana perannya Muhammadiyah dalam membangun bangsa, mencerdaskan bangsa, ya, dengan mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah, dengan mendirikan PKU, rumah sakit, panti, dan lain sebagainya. Jadi perannya organisasi Islam, khususnya Muhammadiyah, perannya Nahdlatul Ulama, perannya Persis dan lain sebagainya itu sangat besar sekali bagi kemerdekaan ataupun pencerdasan bangsa kita itu. Jadi begitu. Artinya tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan Charles. Ada agenda 2024. Wah. Ya kita lihat aja lah itu 2024 itu. Oh iya, benar. Tapi sudah aktif di partai politik juga ya? Ya sampai saat ini ya aktif juga sih di organisasi organisasi sayap di partai politik. Oke. Artinya ya memang itu dari bagian dari ikhtiar itu. Ikhtiar juga sebagai seorang Cak Ros, Ahmad Rosidi ini bagaimana ke depannya. Kita punya cita-cita sebenarnya di Pemuda Muhammadiyah. Ya. Ada yang kalau mungkin ya harus ada kader-kader Pemuda Muhammadiyah yang di legislatif. Oke. Nah, harus ada yang kemudian kader-kadernya Muhammadiyah itu di eksekutif. Jadi bagaimana kalau kita bisa mengembangkan menyuarakan lah, ataupun kita punya gagasan penting, punya ide-ide yang cemerlang
untuk membangun bangsa, untuk mencerdaskan bangsa, ataupun juga apa ya, yang sekiranya itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau kita mengusulkan dan lain sebagainya, kalau tidak duduk di pemegang kebijakan, ya mustahil, nothing, jadi tidak bisa. Harus kita pegang di situ. Nah, itu cita-cita kita di Pemuda Muhammadiyah, bukan hanya saya saja ya. Pastinya kan seorang ketua setelah dari pemuda besok apa yang akan dilakukan, pasti kita memikirkan di situ. Dan teman-teman pun di pemuda juga sama. Kalau minatnya di partai politik, ya silakan di partai politik, harus kita dukung. Ada teman-teman pemuda, saya passionnya di usaha, jadi pengusaha, ya harus kita dukung. Kita support bareng-bareng. Ada yang juga sebagai pendidik, jadi guru, ya harus kita dukung. Nah, apakah hanya jadi guru saja? Tidak, teman-teman harus bisa memegang, mungkin ya jadi kepala sekolah ataupun jadi wakil kepala sekolah. Kalau jadi guru saja, ya hanya mengajar saja, ya memang itu tugas mulia. Tetapi kalau menjadi pimpinan di salah satu sekolah, salah satu universitas dan lain sebagainya, itu suatu kebanggaan karena kader terbaik yang memimpin, kader pemuda Muhammadiyah gitu. Sama halnya di partai di 2024 ya, atau di partai politik ya. Ya pasti kita mendiasporakan kader. Kader ada yang di partai politik A, B, C. Harus ada, kita bagi semuanya. Di penyelenggara pun juga ada juga. Jadi seperti itu. Yang penting semangatnya tetap berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam begitu, kebaikan. Cak Feb. Betul. Ya, Jarus, tadi diaspora pemuda begitu ya. Diaspora kader, dan saya pikir tidak banyak yang seperti Cak Ros yang mempunyai cita-cita, yang masih kemudian bersemangat dalam berorganisasi dan berorientasi atas kebermanfaatan dalam organisasi tersebut. Nah, mungkin ya ini sesi terakhir begitu ya, Cak Ros ya. Cak Ros sebagai seorang individu dan juga ketua organisasi yang mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Wani Talk nih, supaya kemudian kita sebagai podo-podo pemuda nih yang hidup di zaman hari ini, kita harus seperti apa sih, Cak Ros? Iya, Sobat Wani Talk, Wani Talk ay. Jadi kita sebagai anak muda, satu harus bisa memberikan manfaat bagi sesama. Pemuda itu adalah masa depan bangsa. Jadi ke depan bangsa ini jadi seperti apa, itu jawabannya ada di pemuda yang ada saat ini. Kualitasnya pemuda harus bisa kita tingkatkan, menjadi pemuda yang baik, menjadi pemuda yang cerdas, menjadi pemuda yang benar-benar bisa bermanfaat, yang kemudian ke depan itu bisa memberikan angin segar, bisa memberikan pencerahan bagi bangsa kita. Jadi pemuda hari ini adalah masa depan bangsa kita. Jadi seperti itu. Pemuda adalah masa depan. Pemuda adalah masa depan. Maka untuk meraih masa depan itu, maka kita harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu ya. Berfastabiqul khairat, teman-teman. Artinya kita berlomba-lomba dengan bidang kita masing-masing ya, betul. Aktivitasnya boleh dimanapun, yang pasti harus bermanfaat. Gitu. Kalau pesannya Ki Haji Ahmad Dahlan ya, jadilah insinyur, jadilah doktor, jadilah guru, jadilah pengusaha, dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Pesannya Ki Haji Ahmad Dahlan seperti itu. Maka siapa saja, misal anak pemuda yang punya bisnis, yang punya yang jadi dokter, itu semua sudah sukses dan berhasil itu, maka kembali ke Muhammadiyah, membesarkan Muhammadiyah, membesarkan bangsa dan negara itu. Jadi pesan itulah yang menjadi motivasi kami di Pemuda Muhammadiyah, agar ke depan itu bisa terus melakukan kebaikan, berfastabiqul khairat. Jadi Oke, Cak Ros, tak terasa sudah hampir 30 menit, 30 lebih kurang lebih. Iya. Matur suwun sangat. Saya juga terima kasih. Cak Ros sudah mampir
mampir disuguhi love drink. Siap. Ini usahanya Cak Feb dan teman-teman ini. Ya, ini Siap. anak muda seperti Cak Feb ini harus kita contoh juga. Matur nuwun Cak Ros. Ya, jadi di tengah kesibukan Cak Ros masih menyempatkan ke Wanitalk. Saya sekali lagi matur nuwun Cak Ros, semoga sukses buat organisasinya. Amin. Dan segala apa yang kemudian di rencana-rencana kebaikan dimudahkan oleh Allah SWT. Insyaallah. Oke, Sobat Wanitalk, terima kasih banyak sudah mau menonton Wanitalk. Jangan lupa subscribe, like, dan komen tentunya. Semoga kemudian channel ini bisa memberikan manfaat. Wanitalk. Ya Wanitalk. Oke.